Sepanjang perjalanan ke rumah, Dani hanya diam dan termenung menatap keluar jendela. Aku tahu apa yang dikatakan Om Indra sudah keterlaluan, tapi aku mohon kamu untuk tidak membencinya. Ucap Faris memecah keheningan. Dani yang tadi termenung pun melihat ke arah Faris. Mana mungkin aku membencinya? Aku tahu dia mungkin saat ini sedang marah pada aku, tapi aku yakin semua itu juga demi kebaikanku dan anak-anakku. Aku tahu dia takut terjadi hal yang buruk pada si kembar. Jawab Daniel lalu kembali menatap keluar jendela. Faris hanya tersenyum. Dia tahu jika gadis yang ada di sampingnya adalah wanita yang sangat baik. Jadi dia yakin tidak ada kebencian dalam hatinya. Hanya saja dia sedikit kecewa dengan sikap Tuan Indra. Akhirnya mobil yang mereka tumpangi pun sampai di rumah Daniel. Jangan pergi sembarangan, tetaplah di rumah. Jika ada sesuatu langsung telepon aku ya. Ucap Faris sebelum Dania masuk ke dalam rumah. Dania tersenyum dan mengangguk pelan. Wanita itu langsung masuk ke dalam rumah dan mencari keberadaan Vano. Dania menangis saat ingat dengan Vino yang dibawa oleh mertuanya. Dia ingin sekali bertemu dengan Vino, tapi saat ini dia belum bisa melakukannya. Dia takut mertuanya masih emosi. Dania, lamunan Dania buyar saat dia mendengar seseorang sedang berteriak memanggil namanya. Dia sangat mengenal suara itu. Dia pun segera mendekat ke sumber suara. Di sana dia melihat ibu mertuanya sedang berdiri dan melihat ke arahnya. Kenapa kamu malah diam di rumah seperti ratu? Apa kamu tidak tahu kalau Vino terus menangis? Nyonya Asti langsung menyambut menantunya dengan perkataan sinis. Maafkan Dania, Ma, di mana Vino? Ya di rumah utama. Mana mungkin aku bawa ke sini? Ayo cepat temui dia. Kamu kan punya 2 anak kembar. Kenapa hanya satu yang kamu urus? Dania menghela napas panjang. Dia tidak mengerti dengan perkataan mertuanya yang tiba-tiba berubah. Kemarin dia bilang ingin mengasuh Vino, dan sekarang lain lagi. Tapi Dania hanya diam. Dia kembali masuk ke dalam kamar dan mengambil Vano. Ayo Ma, kita ke rumah utama. Ucap Dania sambil menggendong putranya. Nyonya Asmita tidak menjawab. Wanita itu lalu keluar dan masuk mobil, diikuti oleh Dania. Jarak antara rumah Dania dan rumah keluarga utama Pratama tidak terlalu jauh. Hanya membutuhkan waktu 10 menit. Mereka sudah sampai. Setelah turun dari mobil, Dania udah mendengar cerita tangis anaknya. Dia pun bergegas masuk dan menggendong Vino. Dia juga meminta pengasuh untuk menjaga Vano. Dengan sentuhan ajaib seorang ibu, tidak lama Vino pun terlelap. Dan dia meletakkan putranya ke atas kasur. Dia mengusap kepala bayinya penuh kasih. Kalau dia sudah tertidur, maka pulanglah. Bukankah di sini tidak nyaman untukmu? Ucap Nyonya Asmita sambil melihat ke arah cucunya yang terlelap. Apakah Dania bisa membawa Vino pulang, Bu? Dania menatap wajah mertuanya penuh harap. Jangan harap, kamu hanya bisa membahayakan cucuku. Jadi biarkan dia di sini. Nyonya Asmita menarik Dania keluar kamar. Dia segera menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Ingin rasanya Dania berteriak dan memanggilnya putranya, tapi itu tidak dia lakukan. Dia tidak mau mengganggu tidur anaknya. Akhirnya Dania kembali ke rumahnya diantar oleh sopir. Sementara itu di sebuah hotel ternama di kota itu, Jonathan dan Mercy sedang berbincang dengan Dano. Jadi si Morgan itu juga akan menyewa gangster untuk melawan kita? Tanya Jonathan pada Dano. Benar Tuan, itu yang saya dengar kemarin. Jawab Dano penuh keyakinan. Kalau begitu kita harus bertindak cepat. Kita akan memanfaatkan hubungan Indra dan keluarga Dania yang renggang. Jonathan tersenyum sinis. Sepertinya dia menemukan rencana baru. Lalu bagaimana dengan wanita tua sialan itu? Tanya Mercy sambil memegangi kakinya yang sedang digigit. Aku yakin dia tidak akan bisa bertahan karena aku menembaknya di tempat yang vital. Jadi Nyonya tidak usah khawatir. Dia akan membayar kaki Nyonya dengan nyawanya. Aku senang dengan itu, tapi aku tidak akan puas sampai seluruh keluarga itu hancur tidak bersisa. Mercy mengepalkan tangannya. Rasa benci dalam hati semakin membesar, apalagi jika dia mengingat anaknya yang dipenjara dan cucunya yang terpaksa dilahirkan dalam penjara. Tapi menghancurkan keluarga besar seperti mereka bukanlah hal mudah. Kekuatan mereka di luar jangkauan kita. Ucap Jonathan. Kita mungkin kalah dalam kekuatan dari keluarga mereka,
Tapi kita punya cara dan rencana yang bagus untuk menghancurkan mereka dari luar dan dalam. Aku tidak akan membiarkan mereka tenang sedikit pun, agar dia juga merasakan apa yang saat anakku rasakan di penjara. Mercy tersenyum sinis melihat ke suaminya. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Jonathan. Aku akan menjelaskannya nanti, tapi aku saat ini benar-benar sedang membutuhkan dukunganmu. Mercy menggenggam tangan suaminya dan menatap penuh harap pada laki-laki itu. Kita sudah sampai di sini, tentu saja aku udah mendukungmu. Terima kasih, besok kita akan lihat bagaimana ketika keluarga itu akan mendapatkan kejutan yang besar. Ucap Mercy sambil tersenyum sengit. Pagi-pagi sekali Nyonya Asmita sudah bangun. Hari ini David akan pulang dari rumah sakit, jadi dia mempersiapkan semuanya. Tapi belum selesai dia masuk, Vino menangis. Apa kalian tidak bisa mengurusnya? Apa tidak lihat kalau aku sedang sibuk? Bentak Nyonya Asmita pada dua asisten rumah tangganya. Tanpa bicara, salah satu asisten rumah tangga itu pun berjalan mendekat ke Vino. Wanita itu menggendongnya, tapi bayi kecil itu semakin menangis kencang. Hal itu membuat Nyonya Asmita kesal. Lanjutkan saja masakannya, aku akan menggendongnya. Nyonya Asmita mengambil cucunya dan mencoba untuk menenangkannya. Dia memberikan susu dan mengajaknya bermain, tapi Vino tidak juga mau diam. Ada apa dengan Vino, Bu? Kenapa dia terus menangis? Tuan Indra yang baru datang bersama David pun langsung mendekati Vino dan mencoba untuk membuat anak itu tenang. Biarkan aku menggendongnya, Bu. David menggendong anaknya, tapi anak itu masih terus menangis. Apa Dania tidak menginap di sini? Apa dia masih keras kepala untuk tetap tinggal di rumahnya? Tanya Tuan Indra kesal. Dia adalah wanita yang egois, tentu saja dia tidak akan datang. Nyonya Asmita berkata sini sambil melirik ke arah David. Kalau begitu biarkan Vino, David bawa kembali ke rumah. Kami bisa mengurusnya. Ucap David. Tidak, Vino akan tetap tinggal di sini. Kalau kamu mau pulang, pergilah dan temui istrimu yang egois itu. Nyonya Asmita merebut Vino dari gendongan David. Hal itu membuat bayi itu terkejut dan membuatnya menangis lebih kencang. David menghela napas dalam. Dia ingin marah, tapi rasanya sangat tidak sopan jika dia marah pada seorang tuanya. Jadi dia memutuskan untuk mengambil ponselnya dan menelpon Dania. Tidak lama kemudian Dania datang. Dia masuk dan menghampiri Vino terburu-buru sampai dia mengabaikan suaminya. Vino seolah tahu jika saat ini dia sedang dalam gendongan ibunya. Bayi itu pun diam dan terlelap. Kenapa kamu tidak membawa Vano? Apa kamu sengaja agar tidak menginap? Tanya Nyonya Asti sinis. Tidak, Ma. Vano tadi sedang tidur. Jadi nanti ibu yang akan mengantarkannya ke sini, jawab Dania. Untuk sementara, tinggallah di sini. Biarkan kami yang merawat David dan Vino, ucap Tuan Indra. Dania tidak langsung menjawab. Dia melirik ke arah suaminya. Sebaiknya kami pulang aja, Bu. Bagaimana jika ini dan ayah saja yang menginap di rumah kami? Ucap David. Tuan Indra dan Nyonya Asmita langsung menatap tajam anaknya. Kamu sekarang udah berubah, Nak. Kamu udah tidak peduli lagi dengan perasaan ayah dan ibu. Yang kamu pedulikan hanyalah perasaan istrimu saja. Ucap Nyonya Asmita. Wajah wanita itu tiba-tiba berubah sendo. Dia membalikkan badan lalu masuk ke dalam kamar. Apa kamu puas sudah menyakiti hati ibumu? Apa kamu udah tidak lagi peduli pada kita? Ucap Tuan Indra. David tidak bermaksud demikian ya. Hanya saja David bingung dengan sikap ayah dan ibu yang tiba-tiba berubah seperti ini. David menundukkan kepala. Dia menyesal karena udah menyakiti hati ibunya. Sikap kami tidak berubah tiba-tiba, Nak. Seandainya kamu bisa mengerti, kamu akan tahu sejak kapan kami berubah. Tuan Indra menatap David dan Dania bergantian. Setelah itu dia pun menyusul istrinya, meninggalkan David dan Dania yang masih terdiam. Maafkan aku, semua ini terjadi karena sikap egois aku. Seharusnya kita tinggal di sini bersama mereka, bukan malah tinggal di rumah lain. Ucap Dania. Ini bukan salahmu. Jika memang itu masalahnya, bukan hanya kamu yang bersalah, tapi aku juga kan? David menggandeng Dania untuk masuk ke dalam kamar mereka. Kamar di mana David pernah tinggal dari kecil hingga dewasa. Dania duduk di tepi tempat tidur. Wanita itu termenung. Apa lebih baik kita pindah ke sini aja, Mas? Dania tidak mau ayah dan ibu terus bersikap seperti ini pada kita, ucap Dania.
Kita lihat nanti, apapun yang terjadi, kita akan hadapi semuanya bersama. Bukankah itu sudah janji kita? David menggenggam tangan Dania dan membawa wanita itu ke dalam pelukannya. Dania mendongak menatap wajah tampan suaminya. Dia merasa sangat bahagia diberikan laki-laki yang sangat mencintainya seperti ini. Keduanya saling berpelukan, saling memberikan semangat. Mereka berdua sadar, jika hidup dalam berumah tangga, pasti akan banyak ujian yang menerpa. Tinggal mereka akan sanggup menjalaninya atau justru menyerah. Hari semakin sore dan dia pun keluar dari kamar dan menuju ke arah dapur. Dia ingin memasak untuk makan malam. "Ngapain kamu di dapur?" tanya Nyonya Asmita. "Dania akan masak untuk makan malam, Bu," jawab Dania sambil tersenyum. "Tidak usah, kamu adalah tamu di sini, jadi biar ibu saja yang memasak." Nyonya Asmita lalu memanggilnya asisten rumah tangga untuk membantunya memasak. Dia tidak mempedulikan Dania yang terlihat sedih dengan sikapnya. Dania pun beranjak pergi dari dapur dan kembali ke kamarnya. Tepat saat itu dia melihat ibunya datang bersama dengan Tuan Morgan dan Vano. "Kesayangan ibu sudah datang, apa kamu rewel?" tanya Dania sambil mengambil alih Vano dari gendongan Nyonya Asti. "Dia anak baik, dia tidak rewel sama sekali, tapi sepertinya dia merindukan Vino," ucap Nyonya Asti. Dania mengajak ibu dan ayahnya masuk ke dalam. Wanita itu kembali ke dapur untuk memberitahu mertuanya jika ayah dan ibunya datang. "Aku akan menemuinya nanti. Apa kamu tidak lihat aku sedang sibuk?" ucap Nyonya Asmita setelah mendengar apa yang dikatakan Dania. Dania terdiam, lalu kembali menuju ke ruang tamu. Tapi dia menenangkan dirinya dahulu karena dia tidak mau jika ibunya tahu tentang kesedihannya. "Di mana semua orang? Kenapa begitu sepi?" tanya Tuan Morgan saat melihat Dania kembali. "Ibu sedang memasak ya? Sebentar lagi dia pasti datang. Ayah mungkin sedang beristirahat," jawab Dania, lalu duduk di samping ibunya. Tuan Morgan menelisik wajah Dania. "Apakah sikap mertuamu masih sama?" tanya Tuan Morgan. "Sudahlah, jangan membahas ini. Lebih baik kita temui David dulu lalu pergi," ucap Nyonya Asmita. "Ibu mau kemana?" tanya Dania. "Ibu akan ke rumah sakit menemui nenekmu. Operasinya udah selesai, tapi keadaan nenek makin menurun." Wajah Nyonya Asti terlihat sangat sedih. "Maafkan Dania, Bu. Dania tidak bisa ikut ayah dan ibu ke rumah sakit. Dania..." "Tidak masalah, kamu fokus aja dengan anak dan juga suamimu. Ayah dan ibu akan menjaga nenek dengan baik." Nyonya Asti memotong perkataan Dania cepat. Dia tidak mau putrinya merasa bersalah. Dania mengangguk. Dia tersenyum pada sang ibu, tapi sebenarnya hatinya sedih. "Ya sudah, lebih baik kamu ajak Vano istirahat. Ibu akan kembali ke rumah sakit. Kasihan. Dia pasti sedang menunggu kedatangan ibu." Dania menganggukkan kepala. Dia mengantarkan ibunya keluar. Wanita itu menatap kepergian orang tuanya sendu. "Apa mereka sudah pergi?" Tiba-tiba Nyonya Asmita berdiri tepat di belakang Dania dan melihat ke arah mobil orang tua Dania yang udah tidak terlihat. "Sudah, Bu," jawab Dania singkat lalu masuk ke dalam rumah. 2 hari sudah Dania dan David tinggal di rumah utama keluarga Pratama. Sikap Tuan Indra dan Nyonya Asmita masih sama. Hanya saja Dania tidak terlalu mempedulikannya. Dengan melihat senyum yang mengembang di bibir orang yang dia sayangi, wanita itu sudah merasa bahagia. Hari ini angin begitu kencang, disertai gerimis dan juga petir. Vano dan Vino terus saja berada di pelukan ayah dan ibunya. Tiba-tiba ponsel Dania berdering. Di sana ada nama ibu. "Mas, ibu menelpon. Tolong angkat. Vano tidak mau tinggal." Dania memperlihatkan putranya yang terlihat takut dengan cuaca hari itu. David mengendong Vino dan mengangkat telepon itu. Tanpa disangka, petir pun menyambar membuat Vano dan Vino terkejut dan menangis kencang. Mendengar teriakan cucuannya yang begitu kencang, Tuan Indra dan Nyonya Asmita segera datang. "Apa yang terjadi? Apa kamu meninggalkan mereka sendirian dengan kondisi seperti ini?" tanya Tuan Indra sambil terus menatap menantunya tajam. "Tidak seperti itu, tadi ada telepon dari ibu, jadi aku mengangkatnya, tapi..." "Apa telepon dari ibumu itu jauh lebih penting dari nyawa anakmu?
Apa kamu tidak belajar dari pengalaman? Nyonya Asmita langsung menyerang Dania dengan perkataan sinis. Dia bahkan mengambil alih pano dari kenyondongan Dania dengan kasar. Maafkan saya, Bu, saya tidak bermaksud seperti itu. Tapi aku takut terjadi hal yang buruk, ucap Dania. Apalagi yang lebih buruk daripada yang sudah terjadi pada si kembar. Jadi lebih baik tidak usah banyak alasan. Biarkan ponsel kalian ibunya nggak pegang. Sekarang kalian fokus saja pada anak-anak. Tuan Indra mengambil ponsel anak dan juga menantunya, lalu beranjak pergi. David dan Dania hanya bisa diam. Mereka hanya bisa menghela napas dalam. Walaupun sebenarnya dalam hati, Dania merasa khawatir terjadi sesuatu dengan neneknya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa.